Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Khoipa Nurrohmah dari tingkat 1 jurusan Kebidanan Bandung. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Nah, di sini tuh siklus menstruasi ini ada 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase poliperasi atau bisa disebut dengan folikular juga, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat yaitu fase luteal. Fase menstruasi ini atau peluruhan dinding rahim terjadi ketika hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron pada kadar terendahnya gitu. Jadi kadar terendahnya fungsinya yaitu menjaga ketebalan dinding rahim. Nah, ketika ada dia anjlok atau turun, dia akan men. Setelah men ada fase folikular yaitu terjadinya peningkatan hormon PSA atau PSA ini adalah follicle stimulating hormon. Buat apa fungsinya? Buat apa fungsi PSA ini? Yaitu sama seperti namanya, yaitu stimulasi atau mematangkan folikel. Nah, folikel apa yang dimatanginnya? Yaitu folikel yang merupakan calon ovum. Jadi setiap bulan ada satu folikel ya terpilih yang akan berkembang dan menguatkan ovum dari salah satu ovarium. Lalu, nah, PSA ini diproduksi di mana? Jadi PSA ini diproduksi di anterior pituitary atau hipofisis anterior. Jadi lalu menuju ke ovarium. Setelah menuju ovarium, lalu menstimulasi folikel. Nah, folikel. Lalu folikel yang matang ini yang sudah menstimulasi, dia akan memproduksi hormonnya yaitu estrogen. Nah, estrogen ini dia akan mulai menembakkan dinding rahim saat estrogen pada saat estrogen pada puncak-puncaknya terjadilah produksi hormon LH, yaitu terjadinya memicu terbentuknya ovulasi. Jadi folikel ini menguatkan ovum. Apa yang terjadi setelah folikel ini menguatkan ovum? Folikel ini akan menjadi mayat yang disebut dengan corpus luteum. Corpus luteum ini bukan sampah yang gak berarti, tapi corpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Lalu progesteron dia akan bekerja sama bersama estrogen untuk menembalkan di dinding rahim. Nah, fungsinya tuh buat jaga-jaga barangkali terjadi pembuahan pada sperma yang masuk. Nah, jadilah embrio nanti disiapkan. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi. Ini terjadi di ke hari 14. Makanya pada hari 6 sampai 14 masih aman hubungan seks. Kalau pakai KB alami, nah hubungan ini masih aman kalau pakai KB alami, tidak ada obat-obatan lainnya. Hubungan saat ini masih aman, gak lagi mens dan belum terjadi ovulasi, meskipun itu rentan kebobolan, tapi lebih baiknya menunda. Setelah ovulasi 14 hari ke atas, inilah masa subur atau siap untuk dibuahi. Kalau mau punya bayi gitu, berhubungan pada saat luteal. Nah, hormon ovarium tadi, estrogen dan prostogen ini, dia akan mengirimkan feedback negatif kepada pituitary anterior, yaitu menghambat hormonnya. Nah, hormon ini tuh PSH. Jadi ketika
fase luteal PSH tidak diproduksi. Jadi masih ada opum yang ada di tuba Fallopi mengantri, jangan dulu gitu bikin folikel dulu sampai tidak ada yang membuahi sampai tidak ada yang membuahi si corpus luteum ini. Udah tidak ada yang memproduksinya, lalu ada progesteron. Nah, progesteron yang baru diproduksi lagi. Nah, umurnya tuh 14 hari. Lalu terjadilah penurunan ovarium dan terjadi lagi men. Nah, fase menstruasi ini biasanya 5 hari, 1 hari sampai 5 hari. Fase folikuler ini dari 6 hari sampai 14 hari. Lalu fase ovulasi hari 14 ke sana gitu. Akan menjelaskan regulasi hormonal terhadap ovarium. Nah, di sini tuh ada hipotalamus. Hipotalamus ini menghasilkan GnRH atau bisa disebut dengan gonadotropin releasing hormone, yaitu merangsang hipofisis anterior. Nah, dari hipofisis anterior ini menghasilkan PSH, yaitu follicle stimulating hormone, dan LH luteinizing hormone. Nah, dari PSH ini merangsang pematangan folikel dalam ovarium. Lalu folikel ini tuh menghasilkan estrogen. Nah, kalau kadar estrogennya tinggi lah akan memberikan umpan balik positif, yaitu memicu lonjakannya LH. Nah, LH ini tuh menyebabkan ovulasi atau pelepasan sel telur. Setelah ovulasi, folikel membuat corpus luteum yang menghasilkan progesteron dan sedikit estrogen. Lalu jika tidak terjadinya pembuahan, corpus luteum ini tuh akan mengalami degenerasi atau hormonnya menurun. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan regulasi hormonal terhadap endometrium. Nah, endometrium ini ada 4 fase menstruasi hari ke-1 sampai ke-5, yaitu kadar hormon estrogen dan progesteronnya tuh rendah dan endometrium ini meluruh, lalu terjadilah menstruasi. Lalu ada fase proliferatif, yaitu hari ke-6 sampai 14 meningkatkannya estrogen dan folikel merangsang. Lalu habis meningkatnya estrogen ini lalu merangsang ke penebalan endometrium dan pembentukan pembuluh darah baru. Lalu ada fase sekretori, yaitu hari ke-15 sampai 28 setelah ovulasi ini. Setelah ovulasi ini, progesteron dari corpus luteum membuat endometrium lebih tebal. Kelenjarnya pun endometrium ini aktif gitu, menghasilkan sekret. Lalu dia siap menerima implementasi embrio tadi. Nah, jika tidak ada pembuahan atau kadar progesteron dan estrogennya turun, endometrium ini menurun kembali dan siklus baru dimulai. Jadi ovarium diatur oleh GnRH, PSH, LH, lalu menghasilkan estrogen dan progesteron. Kalau endometrium merespon estrogen dan progesteron. Nah, lalu siklus menstruasi, populasi, dan sekreterio. Sekian sekretori. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.